Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Mohon nanti diamati, dipahami materi yang akan disampaikan ini. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Materi ini adalah materi IPA untuk kelas 9 SMP. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis yang dilakukan oleh suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya apa? Tujuan dari reproduksi adalah untuk menghasilkan generasi selanjutnya dari jenis itu. Jadi tujuannya secara garis besar adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Dalam setiap proses reproduksi tentunya membutuhkan sel-sel gamet yang baru. Ya, jadi kita harus selalu melakukan pembelahan sel atau penggandaan sel dan menghasilkan sel-sel gamet yang baru. Proses pembelahan sel itu ada dua macam. Yang pertama mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Apa perbedaannya antara mitosis dan meiosis? Kalau mitosis terjadinya pada sel-sel tubuh, kalau meiosis terjadi pada sel penghasil gamet seperti testis menghasilkan sel sperma dan ovarium menghasilkan ovum. Sel anak yang dihasilkan oleh mitosis itu identik dengan sel induknya, sama-sama memiliki jumlah kromosom yang diploid atau 2N. Kalau sel anak dari pembelahan meiosis itu kromosomnya hanya setengah dari kromosom sel induknya, jadi berarti sel anaknya haploid. Pembelahan mitosis hanya satu tahap sehingga sel anak yang dihasilkan hanya dua, satu membelah jadi dua. Sementara kalau meiosis pembelahannya dua tahap, jadi sel anak yang dihasilkan ada 4. Kalau mitosis untuk menggantikan sel-sel yang rusak dan pertumbuhan, kalau meiosis untuk menghasilkan sel gamet. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis. Kalau mitosis hanya profase, metafase, anafase, dan telofase. Sementara kalau meiosis karena pembelahannya dua tahap, jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, di gambar ini terlihat dengan jelas ya, kalau mitosis sel anaknya hanya 2 dan identik dengan induknya. Kalau meiosis, anaknya 4 dan tidak identik dengan sel induk. Nah, untuk proses pembentukan gamet, itu namanya adalah gametogenesis. Gametogenesis terbagi menjadi dua, yaitu oogenesis yang merupakan pembentukan ovum dan spermatogenesis yang merupakan pembentukan sel-sel sperma. Di sini kita bisa lihat bagannya proses pembentukan sperma dan proses pembentukan ovum ya. Spermatogenesis dan oogenesis keduanya mengalami pembelahan meiosis 1, meiosis 2 dengan hasil kalau pada spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma yang aktif sementara oogenesis hanya 1 ovum yang aktif. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ reproduksi manusia. Mungkin gambar ini sudah beberapa kali kalian lihat ya, di SD juga sudah pernah dipelajari. Di sini kakak sudah tunjuk bagian-bagiannya masing-masing ya. Kalau pada pria itu ada uretra, lalu uretra ada di dalam penis ya, testis, epididymis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Kalau pada wanita ada vagina, uterus atau rahim, kemudian ada dinding rahim endometrium, ada ovarium dan oviduk atau saluran telur. Nah, apa saja sih fungsi organ-organ tersebut? Yuk kita bahas. Pada pria ada yang namanya testis. Testis itu fungsinya adalah untuk menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian sel sperma yang sudah dihasilkan testis akan disimpan sementara di dalam epididymis untuk dimatangkan selama kurang lebih 2-3 hari. Setelah matang, sel sperma akan dibawa oleh saluran sperma vas deferens menuju kantung vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah kantung penyimpanan sperma sementara sebelum diejakulasi. Nah, ejakulasi atau pengeluarannya sendiri melalui saluran uretra yang ada di dalam penis. Penisnya adalah alat kopulasi. Kopulasi itu maksudnya adalah proses memasukkan sel-sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Alat reproduksi pada wanita yang pertama adalah ovarium untuk menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Ada juga oviduct atau tuba falopi yang merupakan saluran telur tempat terjadinya fertilisasi. Jadi, ketika ovulasi, ovum dilepas oleh ovarium menuju tuba falopi ya, lalu terjadi fertilisasi. Zigot yang terbentuk kemudian akan menuju ke uterus tertanam di dinding rahim. Pertumbuhan embrionya terjadi di dalam uterus, lalu ada endometrium yang bertugas untuk menjaga kehamilan dengan menebalkan dinding rahim dan ada vagina yang merupakan alat kopulasi.
Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai siklus menstruasi, yaitu siklus kurang lebih selama 28 hari mulai dari hari pertama menstruasi sampai dengan hari pertama menstruasi di bulan berikutnya. Bisa kita lihat di sini hari pertama siklus menstruasi ya, hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah fase menstruasinya sendiri, kemudian ada fase praovulasi, dan di hari ke-14 ada fase ovulasi, setelah itu ada fase pasca ovulasi, persiapan menuju menstruasi di bulan berikutnya. Nah, proses-proses tersebut membutuhkan beberapa macam hormon ya. Apa saja fungsi-fungsi hormonnya? Yang pertama adalah FSH yang mematangkan folikel berisi sel telur, lalu ada estrogen yang menebalkan endometrium, dilanjutkan dengan LH yang akan memicu ovulasi dan membentuk badan kuning atau korpus luteum. Korpus luteum inilah yang akan menghasilkan progesteron untuk mempertahankan penebalan dinding rahim. Nah, progesteron itu berfungsi untuk menjaga penebalan dinding rahim selama kehamilan. Ya, kita lihat di sini dalam proses kehamilan, selain dinding endometriumnya menebal, ada juga beberapa lapis pelindung embrio, yaitu korion dan amnion. Amnion adalah selaput tipis yang di dalamnya terdapat cairan. Biasa kita sebut sebagai cairan ketuban atau cairan amnion yang fungsinya menjaga embrio dari benturan. Dan ada plasenta yang menghubungkan bayi dengan ibunya. Nah, adik-adik, ada beberapa penyakit menular seksual yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sifilis ya. Sifilis ini adalah penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum. Lalu ada gonorrhoe, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ada juga herpes kelamin yang disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex. Dan ada AIDS ya. AIDS ini adalah penurunan kemampuan sistem imun akibat virus HIV, dan penularannya salah satunya adalah melalui kontak seksual. Jadi untuk menghindari penyakit-penyakit ini, kita harus menghindari yang namanya seks bebas, dan kemudian kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan alat kelamin kita. Organ-organ kelamin itu harus selalu dijaga kebersihannya ya. Oke adik-adik, selesai sudah materinya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Tetap semangat belajarnya ya.